Wanita itu berkeliaran di luar selama 3 hari 3 malam. Sampai menstruasi datang, barulah dia mau pulang. Dia mengira pacarnya akan memaafkannya seperti biasa. Tapi tidak disangka, pasangannya justru menghindarinya dengan cara yang tidak biasa. Saat itu, wanita itu melihat koper yang sudah siap dikemas oleh pacarnya. Dia langsung panik dan bertanya kemana dia akan pergi. Namun pacarnya hanya berkata bahwa dia akan pulang ke kampung halaman. Wanita itu merasa lega setelah mendengarnya. Jadi dia mengingatkan pacarnya untuk pergi dan kembali lebih awal. Dia akan menunggu di rumah. Namun pacarnya pergi tanpa menoleh ke belakang. Awalnya, mereka berdua akan segera melangkah ke pelaminan. Tapi pada hari mereka mencoba gaun pengantin, cinta pertamanya tiba-tiba kembali ke negara. Setelah mendengar kabar itu, dia segera berdandan dengan cantik. Pacarnya melihat dan bertanya kemana dia akan pergi. Namun wanita itu berbohong bahwa dia akan menemui seorang klien besar, memintanya untuk pergi mencoba gaun pengantin terlebih dahulu. Kemudian dia buru-buru keluar. Pria itu melihat ponsel pacarnya tertinggal di meja. Dia segera mengambilnya untuk mengembalikannya. Namun saat itu, ponsel itu menerima sebuah pesan. Aku berharap kamu adalah orang pertama yang kutemui saat aku pulang. Hati pria itu seketika terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Dia tidak percaya pacarnya akan menjadi orang seperti itu. Jadi dia mengikutinya secara diam-diam. Namun, saat dia baru tiba di bandara, dia melihat pemandangan yang menyakitkan. Kak, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Kedepannya, aku pasti akan memperbaiki semuanya untukmu. Kak, menikahlah denganku. Tidak, Jinmi tidak akan setuju dengan dia. Aku bersedia melihat pacar setuju dengan lamaran cinta pertama. Pria itu tahu bahwa dia dan pacarnya sudah tidak mungkin lagi. Pemandangan mereka berpelukan sangat menyakitkan hatinya. Sahabat di sampingnya bertanya kepada pacarnya, bagaimana dengan pernikahannya dengan pria itu? Namun pacarnya menyatakan bahwa pria itu sangat mencintainya. Dia pasti tidak akan meninggalkannya. Apakah kamu begitu yakin aku tidak bisa hidup tanpamu? Kemudian pacar itu mengambil ponsel dan menelepon keluarganya, menyatakan setuju dengan perjodohan yang diatur oleh keluarga, seperti pernikahan. Kemudian pria itu pergi ke toko gaun pengantin untuk mencoba gaun. Saat itu, perusahaan pernikahan menelepon, mengetahui bahwa pacar telah mengganti nama pengantin pria menjadi nama cinta pertama. Pria itu sangat marah. Tak disangka, pacarnya ingin menikah di tempat yang dia pilih, menikah dengan pria lain. Ini benar-benar keterlaluan. Namun, dalam sekejap dia menjadi tenang. Namun yang perlu diubah adalah nama pengantin wanita. Mengganti nama pengantin wanita dengan uang. Segala sesuatunya tetap sama. Saat itu, pacar datang menghampiri. Dia awalnya berpura-pura memuji pria itu dengan berlebihan. Kemudian dia menyatakan bahwa dia ada sedikit urusan pada hari pernikahan. Apakah bisa menunda tanggal pernikahan beberapa hari? Pria itu tahu apa yang ada dalam pikirannya. Jadi dia setuju tanpa ragu. Pacar melihat dia begitu cepat setuju, langsung bersumpah bahwa dia hanya akan mencintai pria itu seumur hidupnya. Sayangnya, trik ini bagi pria itu sudah tidak berfungsi sama sekali. Karena 3 tahun yang lalu dia bersumpah seperti ini. Tapi sekarang dia sudah berada dalam pelukan orang lain. Setelah berpura-pura menunjukkan cinta, pacar wanita kembali mengusulkan untuk pergi berpesta dengan sahabatnya malam ini. Pria itu sudah terbiasa, jadi dia membiarkannya pergi. Tapi dia baru saja sampai di rumah. Dia melihat foto yang diposting sahabat pacarnya di media sosial. Saat itu, cinta pertama juga mengirimkan pesan provokatif. Sementara itu, pacar wanita merasa gelisah. Dia selalu merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Namun, cinta pertama kembali menyatakan cintanya padanya. Dia pun menekan ketidaknyamanan yang besar di hatinya, dan mulai berciuman dengan cinta pertama. Pria itu baru saja tiba di bar. Dia melihat pemandangan yang menghancurkan hati ini. Dia benar-benar putus asa. Keesokan harinya, dia sudah mengemas barang-barangnya untuk pergi. Setelah pacar wanita pulang ke rumah di pagi hari, dia mengira pria itu akan peduli padanya seperti biasa. Namun, pihak lain dengan halus menghindar. Dia juga menyatakan bahwa sebelum pernikahan, dia harus pulang. Kemudian dia pergi tanpa menoleh kembali. Selama beberapa hari pria itu meninggalkan rumah. Pacar wanita itu terus merasa cemas. Dia menyadari bahwa pacarnya belakangan ini jarang memperhatikannya. Apakah dia sudah menemukan sesuatu? Tapi baiklah. Sahabat dan cinta pertama menganggap bahwa urusan ini dilakukan dengan sempurna. Tidak mungkin ada kesalahan. Selama 1 bulan ini berlalu, Bintang masih akan kembali dengan patuh ke sisimu. Baiklah, Kak, kita akan menikah besok. Jangan berpikir terlalu banyak. Nikmati hidup saat ini. Pada hari pernikahan, pria itu mengenakan jasnya di depan cermin. Orang tuanya sangat merasa bangga. Keduanya sudah lama tidak puas dengan pacar putranya. Kini melihat dia kembali ke jalan yang benar, mereka sangat senang di dalam hati. Saat itu, pria itu mengeluarkan ponselnya, mengirimkan sebuah status di media sosial bahwa dia akan menikah. Teman-teman bersama di bawah ini, semua mengira itu adalah pernikahan dia dan pacarnya. Mereka semua memberikan komentar dan ucapan selamat. Hanya pria itu yang tahu bahwa mulai hari ini, dia tidak akan terlibat lagi dengan orang itu. Saat pria itu tiba di pintu hotel,
Dia kebetulan bertemu pacarnya dan cinta pertama yang turun dari mobil. Pacar saat itu terlihat sangat bahagia. Tanpa disadari, dia akan mengadakan pernikahan dengan cinta pertama di tempat itu. Pemilik sebenarnya adalah pria dan calon pasangan perjodohan. Selamat, selamat, Pak Su akhirnya akan menikah. Terima kasih, Pak Sun. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Jian Yan. Halo, Pak Sun. Halo, halo, Pak Su, kenapa saya tidak melihat Xing He hari ini? Iya, Xing He. Orang yang ingin saya nikahi bukan dia. Pak Su, apakah Anda bercanda? Hal seperti ini tidak mungkin untuk bercanda. Orang yang akan menikahi Jin Yu adalah aku. Tapi King He baru saja mengunggah di media sosial pagi ini. Dia bilang dia akan menikah hari ini. Apa yang kamu katakan? Ya, lihat tanggal hotel ini semuanya sama. Bagaimana mungkin bukan menikah denganmu? Ini tidak mungkin. Dia akan menikah. Pengantin wanitanya bahkan tidak ada. Dia menikah dengan siapa? Menikah dengan siapa itu urusan saya, tidak ada hubungannya denganmu.